kalau kita tidak ngikut gitu ya trennya saat ini, kita bakal ketinggalan. Sedangkan tagline Yamaha adalah semakin di depan. Jadi banyak kali isu-isu yang dibuang ya oleh media-media juga. Isunya adalah yang ini duluan nih, yang kredit duluan yang dikasih, yang cash yang enggak gitu nanti gitu kan, diprioritaskan belakangan. Sebenarnya bukan kayak gitu. Sebenarnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di program Cukup Pedas. Program Cukup Pedas ini tayang setiap Senin dan Kamis di Palpres Official dan bisa juga di Spotify. Nah, setiap minggu kita selalu menghadirkan tamu yang berbeda, tentunya membawa cerita yang berbeda juga, serta membawa informasi serta edukasi yang bisa kita simak bersama. Nah, di minggu ini kita sudah kehadiran seorang pria. Kita langsung sapa aja ya. Halo Kak Wira. halo, Apa? baik. Sehat ya? Pastinya dong. Nah, mungkin As pemirsa, always. alhamdulillah, mungkin pemirsa Cukup Pedas nih belum tahu nih siapa seorang Kak Wira Nata ini. Kak Wira ini sebagai manajer promosi di PT Yamaha Tamrin Group ya. Nah, penasaran pastinya kan mau ngobrolin apa nih dengan Kak Wira di program Cukup Pedas nih. Jadi, saksikan terus di Palpres Official ya. Ini Yamaha nih baru selesai menggelar Gear Idol ya kalau nggak salah ya. Iya benar, jadi banyak sih kita non-stop ya. Jadi sejak bulan Januari sampai sekarang itu banyak event-event yang kita gelar yang bisa dibilang event besar lah ya. Besar ya. Kayaknya Yamaha juga nggak hanya jualan motor aja ya sekarang ya, kayaknya kenceng banget nih gelar-gelar event yang kayak model-model kayak gini, pemilihan-pemilihan. Kenapa sih terpikirkan emang apa yang mau kita capai, yang sasar ini memang terrealisasi? Ya, Kak Wira. jadi dalam marketing itu kan semua perusahaan punya strategi ya. Semua punya strategi gimana caranya mendekatkan diri kepada konsumennya. Nah, kalau kita lihat Yamaha itu adalah salah satu produsen motor yang sangat stylish. Kita bisa bilang hampir semua produk motor Yamaha itu photogenic. Ya. Dan kita lihat sendiri masyarakat Palembang itu seneng banget sekarang yang namanya dunia pageant, dunia modeling, terus juga ngeksis gitu ya. Namanya anak muda itu hobi banget yang kayak gitu. Kalau kita tidak ngikut gitu ya trennya saat ini, kita bakal ketinggalan. Sedangkan tagline Yamaha adalah semakin di depan. So kita lakukan strategi yang namanya strategi brand ambassador ya. Jadi kita merekrut sebanyak-banyaknya brand ambassador, baik di sekolah, baik di mahasiswa, lingkungan mahasiswa, terus juga baik juga di lingkungan modeling gitu. Dan orang-orang yang kita pilih ini adalah orang-orang yang menginspirasi dan mampu menginfluence orang lain. Nah, dengan cara itulah kita bisa masukin produk kita ke mereka dengan cara soft selling. Jadi mereka mempromosikan produk kita, mereka tak langsung ya. Iya, dan setelah itu orang kan bakal tertarik. Oh, ini keren juga nih motor ya gitu ya. Nah, iya dong karena gue yang pakai keren kan. Mungkin modelnya bisa juga sambil menginfluence gitu. Dan lama-kelamaan mereka bakal tertarik untuk datang ke Yamaha Tamrin. Itu terbukti dari animo masyarakat setiap kita menggelar kegiatan. Kita udah gelar kegiatan namanya Yamaha Top Model dan juga Gear Idol. Nah, kalau Yamaha Top Model ini kita lebih fokus ke modeling, Mbak. Ke modeling. Kita udah gelar di tahun 2021, sekarang tahun kedua 2022. Sukses ya? Sukses. 2021 di Palembang Indah Mall ya, itu pemenangnya adalah Andina Juli ya, Miss Grand International ya, Miss Grand Indonesia 2022. Ya, ternyata jebolan dari Yamaha Top Model. Nah, terus juga ada Aziza Al Hafiz, Indonesia Next Top Model Finalist, itu dari Yamaha Top Model juga. Nah, setelah dari situ kita gelarlah season kedua. Berarti sukses dong yang pertama, kita mengantarkan orang-orang meraih cita-citanya gitu. Yang kedua, kita menggelar lagi Yamaha Top Model 2022 berbarengan dengan launching Fazio. Kenapa? Karena Fazio kan sangat stylish nih. Berarti segmennya adalah orang-orang yang hobi fashion, hobi ya foto gitu, hunting dan nongkrong. Nah, itu cocok banget sama model. So that's why kita buat Yamaha Top Model di acara launchingnya Fazio. Dan itu animonya gede banget. Itu bisa dilihat kemana waktu di PTC ya. Heboh, lebih heboh daripada artisnya gitu ya. Nah, terus ada yang kedua nih. Yang kedua kita punya Gear Idol. Nah, Gear Idol itu kita harus menyasar segmen sekolah. Kita punya motor Gear 125. Dimana ini adalah motor low entry ya. Jadi motor yang
harganya murah, multiguna untuk dipakai keseharian, dan juga anak-anak sekolah kan seneng sama motor-motor yang kecil, murah, hemat gitu, irit gitu ya, multifungsi, bisa bawa barang banyak. Oleh karena itu kita harus masuk ke sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara buat brand ambassador di sekolah, yaitu Gear Idol. Nah, kita buat acara Gear Idol se-Kota Palembang, se-Sumatera Selatan, bahkan nanti se-Bengkulu gitu. Jadi kita bakal rekrut lebih banyak lagi anak SMA yang bisa menjadi brand ambassador. Bukan hanya jadi brand ambassador, tapi mereka bisa meraih cita-citanya. Salah satu jebolan Gear Idol kita itu jadi Miss Teenagers Indonesia 2021, Cantika. Asmara, siapa Asmaralda. Nah, jadi kita udah berhasil nih di Yamaha Top Model, kita berhasil mengantarkan yang 2 tadi. Di Gear Idol kita juga berhasil mengantarkan Cantika sebagai Miss Teenagers Indonesia 2021 di Surabaya. So, harapannya nanti lebih banyak lagi anak muda yang bisa kita bawa ke nasional. Dan jika ini terjadi, bahkan mereka bakal mengingat terus nih, Yamaha. Aku karena Yamaha. Nempel ya brandnya jadinya nempel. Ya. Jadi orang-orang bakal ingat, oh Yamaha itu adalah pencetak generasi, bukan cuma jualan motor. Kita juga harus punya perusahaan itu harus punya social responsibility terhadap anak muda Indonesia. Jangan cuma suruh beli motor aja gitu, tapi nggak dikasih feedback gitu loh. Nah, kami nggak mau. Jadi dengan strategi ini kami akan mendekatkan diri kepada seluruh siswa, mahasiswa gitu ya, kepada segmen pasar kami, dan kami juga bakal memperkuat mereka dengan beberapa bakat, talent ataupun platform buat mereka supaya mereka bisa berkarya. Selain itu kami dapat feedbacknya adalah mereka bisa jadi brand ambassador kami. Kami nggak perlu bayar artis buat bikin konten. Mereka semuanya yang bikin konten. Kita berdayakan ya. Kita berdayakan, mereka untung, kita untung. Dan rakyat bakal lihat, masyarakat Indonesia bakal lihat, Palembang terutama bakal lihat, oh ini loh Yamaha gitu. Jadi Yamaha tuh keren gitu. Seperti itu ternyata ya alasannya ya Kak Wira. Alasannya. Nah kalau Gear Idol untuk anaknya sekolah, kalau mahasiswa belum. Yamaha Top Model. Oh Yamaha Top Model itu ya. Iya. Dan animonya ternyata sangat diminati ya. Sangat. Wah ternyata ya, berarti promosinya lewat beda ya kita ya dengan pemilihan ajang-ajang seperti ini ya Kak Wira ya. Mungkin ada ajang-ajang lagi yang mau digelar oleh Yamaha? Tentunya. Jadi sekarang kan kita udah punya brand ambassador nih, dan proses menjadi brand ambassador di Yamaha tuh nggak gampang. Itu banyak banget prosesnya. Ini bukan cuma daftar aja terus lenggak-lenggok. Bukan audisi selesai gitu, enggak ya, jadi ternyata. Kita ada sesi audisinya, terus ada sesi karantinanya di mana kita melihat mereka attitude-nya, profesionalitasnya, on time-nya dan lain-lain. Oh, pakai karantina? Benar, ada 7 hari tuh karantinanya. Oh berarti memang kayak putri-putri Indonesia. Kayak putri gitu Indonesia, ya? mereka dikarantina selama 7 hari. Terus mereka juga ada bakat ya, talent show. Terus juga mereka ada preliminary show di Palembang Icon. Kita berikan platform buat catwalk. Terus ada media visit, mereka datang ke radio dan lain-lain. Gimana public speaking mereka harus bagus gitu. Jadi orang yang dipilih oleh Yamaha adalah orang-orang yang berkualitas gitu. Dan sehingga itu bisa menginspirasi lebih banyak orang. Setelah mereka duti nih, udah terpilih nih, mereka duti ini bareng Yamaha selama 1 tahun ke depan. Kita kasih kegiatan-kegiatan setara dengan kegiatan promosi kita. Contoh nih, bulan ini kita bakal pergi ke Muara Enim. Di Muara Enim kita bakal buat acara gila-gilaan. Ini acara 3-on-3 basketball. Fazio 3-on-3 basketball. Jadi di Gedung Pancasila Muara Enim kita bakal buat kompetisi basketball terbesar se-Sumsel di tahun ini. Dan itu bakal mengangkat Fazio bareng dengan Yamaha Top Model. Jadi Yamaha Top Model itu bakal jadi, ada yang jadi MC, ada yang jadi model, ada yang jadi dancer. Sesuai bakat mereka masing-masing kita bawa semua, kita boyong ke Muara Enim dan kita perkenalkan ke masyarakat Muara Enim. Sehingga nanti masyarakat Muara Enim mulai ngeliat nih, oh pengen deh aku lihat ikut event itu gitu. Ada nggak sih di Muara Enim gitu kan? Nah itu harapannya nanti bakal berkembang nih se-Sumsel jadinya. Gitu, itu sih target yang ingin kita capai. Jadi setiap ada acara mereka ikut, kayak media visit Mbak Ella kemarin datang, kita undang juga mereka gitu. Oh iya. Berarti nggak perlu nyari MC lagi, nggak perlu nyari artis yang bukan artis ding, penyanyi lagi ya. Kalau yang ada yang bakat nyanyi kan, ya udah kita berdayain aja ya Kak Wira ya. Biaya promosi kami bakal lebih hemat. Itu seneng banget perusahaannya. Lebih hemat ya. Dan juga mereka juga bukan dibayar gratisan ya, mereka juga dapat income gitu, dan juga mereka sambil kuliah tapi sambil menghasilkan, membantu orang tua mereka juga, karena latar belakang mereka gak semuanya dari orang kaya kan. Jadi kita sama-sama membantu, dengan sama-sama membantu atau kolaborasi tentunya bakal mendapatkan feedback yang baik buat semuanya. Oke, ini udah banyak menggelar banyak event pemilihan. Ada
ini nggak sama penjualan Kak Wira? Jadi tadinya mungkin penjualan kita slow aja nih, semenjak kita gelar event kayak gini, melesat kayak gitu. Bener. Ada nggak imbasnya? Iya Mbak Ella, jadi kayak gini, pada saat kebetulan saya baru masuk ya di Yamaha di tahun pandemi di 2020 akhir. Di situ kita benar-benar ngalamin namanya krisis ya. Jadi di mana ekonomi kita melemah dan penjualan kita juga jatuh gitu. Dan pada saat kita masuk, kita pikir kalau kita diem aja nggak bisa. Kalau kita cuma pasang billboard dan lain-lain itu nggak bisa. Kita harus dekat sama konsumen kita. Oleh karena itu kita buat banyak event. Kita buat banyak event yang menyentuh langsung konsumen, yang berefek langsung. Kita buat vaksinasi massal, kita buat attack pasar, kita bantu ekonomi masyarakat menengah ke bawah juga dengan program lokal lemak. Jadi kita membantu mereka sekaligus kita mempromosikan motor. Nah, itu ternyata berefek. Jadi ditambah lagi modeling-modeling ini yang dimana mereka sudah punya fan basis di sekolahnya, fan basis di universitasnya gitu. Dan itu fan basis itu kan followers. Jadi kalau dia lihat, wah ini pakai motor keren nih anak gitu kan, pengen deh beli motor kayak dia gitu. Nah itu menambah juga gitu penjualan kita dari mulut ke mulut tadi gitu kan. Nah Yamaha tidak bisa diam di sini karena kalau kita membutuhkan brand awareness yang masif karena kita di Indonesia penjualan motor kita mungkin tidak strategi kompetitor tapi makanya kita harus mengejar itu gitu loh dengan cara mendekatkan diri pada konsumen lebih dapat promosinya sama yang dibutuhkan masyarakat tuh harus klop. Oh gitu ya. Gitu. Jadi tentunya meningkat ya di tahun 2020 kita berhasil mencatatkan penjualan yang naik gitu dan syukurnya sekarang kita kembali normal. Alhamdulillah. Senang kalau penjualan sudah mulai normal. Iya benar. Daripada kita mendengarkan aduh penjualan melemah, aduh sedih juga kita ya. Iya kasihan buat karyawan dan lain-lain gitu ya. Mau gajian juga kan Kak Wira ya. Nah kalau dari sekian banyak lini motor yang dimiliki Yamaha yang paling banyak digemari oleh generasi muda, kita kan kayaknya menyasarnya generasi muda, ada eksekutif muda juga ya. Tapi kalau generasi mudanya lebih banyak milih motor apa nih Kak Wira? Oke. Kalau kita kan ada 3 keluarga ya. Keluarga pertama kita punya Gen 125 yang ada motor gear, Mio, terus juga ada Vino dan lain-lain. Keluarga kedua ada Maxi. Maxi itu NMAX, Aerox, Lexi, X-Max, T-Max. Nah, keluarga ketiga ada sport gitu ya, motor-motor sport. Dan yang terbaru ada Classy Yamaha yaitu motor Fazio tadi. Nah, kalau kita lihat kemarin sebelum Fazio keluar, itu motor yang paling banyak digandrungi anak muda itu adalah Aerox di kelas Maxi. Karena Aerox tuh adalah motor paling keren di Indonesia saat ini secara desain ya. Padahal motornya itu memang agak biasa aneh gitu ya. Yang memang gak bisa agak susah buat mama ya. Soalnya dia punya di kantor jadi tahu. Pada saat mama bawa ke dealer sama anaknya pengen, "Ma, aku naik ini, Be." Kata mak, "Jangan, susah Ma aja." Ya. Bener memang agak aneh. Pengen gitu kan. Jadi anak muda seneng banget sampai indennya tuh susah gitu loh. Karena banyak banget gitu ya permintaan ke Aerox. Nah, yang kedua, kalau bapak-bapak ya tentu ya motor paling laris di Yamaha sekarang adalah NMAX gitu ya. Bapak lovers lah gitu ya. Nah, kalau anak muda yang kedua dia senang sama gear. Jadi opsi kedua dari motor sebelah itu adalah gear 125 di mana setelah mereka lihat perbandingan dan lain-lain ternyata worth it nih pakai gear secara harga, secara fitur kita melimpah di gear itu. Jadi kayak Yamaha ngamuk lah itu kategorinya ya. Jadi kalau nggak percaya silakan buka YouTuber nasional yang sudah review gear 125. Lu bandingin aja sendiri gitu kan ya. Nah, pada saat 2022 keluarlah itu Fazio. Dan itu kami bisa dibilang kami kebingungan untuk ngelayanin konsumen karena total inden kita setiap bulan sekarang itu sudah hampir 500-an lebih. Waduh, padahal kemarin aku tanya-tanya masih sekitar 100-300 lah kalau nggak salah. Ya, sekarang udah naik lagi ke bulan Maret kan. Fazio, dan itu demand-nya tinggi banget gitu. Semua orang pengen cari motor Fazio karena secara harga, secara fitur dan lain-lain nendang gitu ya. Ya bisa dibilang Yamaha ngamuk kedua lah di 2022. Nah, pada saat kita launching aja tuh 136 yang beli di PTC gitu dalam sehari. Nah, sekarang udah makin banyak lagi dan kita makin bingung untuk alokasi gitu ya. Tapi dari Yamaha Indonesia tetap optimis kita bisa memenuhin alokasi dan tetap optimis juga semua konsumen Fazio bakal terlayani gitu. Oke, ini karena terkendala kenapa nih Kak Wira? Kan
yang minat juga banyak nih. Ternyata yang inden juga panjang nih. Ini karena apa nih? Ya, jadi banyak kali isu-isu yang dibuang ya oleh media-media juga. Isunya adalah yang ini duluan nih, yang kredit duluan yang dikasih, yang cash-nya enggak gitu nanti gitu kan, diprioritaskan belakangan. Sebenarnya bukan kayak gitu. Sebenarnya adalah motor Fazio ini pada saat di launching kita tidak expect bakal seheboh itu. Di luar dugaan ya. Di luar dugaan. Dari Yamaha Pusat memberikan ke kita gitu ya, informasi ke kita bahwa mereka bakal push produksi dan mereka bakal yakin, optimis semua bakal terlayani gitu. Jadi mau Anda cash, mau Anda kredit itu bukan isu gitu loh. Yang isu sekarang adalah motor ini viral se-Indonesia gitu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang keren ya butuh perjuangan lah ya. Ini saking banyaknya animo yang mau beli Fazio khususnya di Palembang ya. Ini ada kaitannya juga dengan event-event yang kita gelar gak sih? Benar, ada. Benar ya? Setiap kita buat event. Jadi setelah kita launching tuh tanggal 30 kita buat event di PIM. Datang nggak ke PIM Oriental Fest? Lupa aku. Yang makan makanan gitu di PIM. Ada ya. Ya. Itu kita ada test ride kita di situ dan di situ aja udah 50-an lebih ya acara itu yang yang beli ya. Belum lagi yang tes yang nyoba-nyoba gitu ya. Nah, kita buka lagi sekarang di Kopi Kitchen yang kemarin itu. Itu dari kemarin Mbak datang sampai hari ini STU kita udah 30-an lebih. Wow. Itu cuman kafe loh ya. Itu yang sudah bayar, belum gitu ya, yang masih prospek gitu. Jadi setiap kita buat event dengan Fazio ini, kami nggak bakal takut mengeluarkan berapa aja gitu. Karena memang demand-nya tinggi gitu loh. Dan luar biasa sih menurut saya gitu. Iya. Emang kalau dari segi body memang stylish ya. Dan juga memang yang paling banyak belinya untuk anak muda ya. Fazio ini. Malahan yang banyak beli ini adalah bapak-bapak, Mbak. Kok bapak-bapak sih? Oke, jadi gini, yang datang ke dealer setelah kita lihat-lihat ya, banyak bapak-bapak yang tertarik ngelihat Fazio sih. Kita nggak tahu dia beli untuk siapa gitu ya. Apakah untuk istrinya, apa untuk anaknya ya? Gitu ya. Tapi yang paling banyak datang ke dealer yang bayar cash langsung biasanya bapak-bapak. Gitu loh. Nah, yang ibu-ibu biasanya ngikut bapak. Nah, ini dibalik sekarang. Kalau kemarin kan bapak-bapak ngikut ibu gitu ya. Sekarang ibu-ibu ngikut bapak. Nggak tahu kenapa, mungkin sekarang bapak-bapak lagi hobi jadi om-om ini, om stylist ya. Om stylist ya, nggak mau kalah ya. Nggak mau kalah sama anak muda gitu kan. Soalnya apalagi motornya eye catching juga. Eye catching ya dan kan? retro gitu. Yes, bener. Walaupun kalau bapak-bapak tentu nggak milih yang hijau sayen itu ya, atau yang milihnya apa dong kalau bapak? Mereka banyak kan milih warna putih, hitam, itu sama warna silver, aman ya. Gitu, warna aman gitu ya. Iya, aku udah lihat sih di jalanan udah mengaspal Fazio udah mulai udah banyak yang make berarti. Sekarang di Palembang itu mungkin sudah angkanya 500-an lah. Oh, sudah terdelivery ke konsumen ya. Lebih banyak konsumen yang beli dari Palembang atau dari luar daerah, Kak Wira? Luar daerah banyak, Palembang banyak. Tentu Palembang lebih banyak ya, tentu Palembang lebih banyak. Yang di daerah, ternyata daerah Kayu Agung itu banyak banget. Kayu Agung, ya? Batu Raja ya, sama Kayu itu kayak perang. Rebutan ya. Rebutan gitu. Kapan nih Fazio gua gitu kan. Gue gak sabar bawa Fazio ke rumah gitu kan. Ya, jadi daerah itu gila-gilaan. Agak kesusahan jadi kita juga mau delivery-nya ya. Iya, bingung jadi yang ini minta, yang itu minta gitu kan. Oke deh. Nah, kalau tadi kita menyinggung masalah pemilihan ajang-ajang tadi ya, Kak Wira. Ini kalau misalnya ada pemirsa Cukopers di luar sana yang tertarik mau ikutan yang ajang seperti itu, gimana sih caranya? Ya, jadi kebetulan nih untuk tahun 2022 kita sudah selesai. Jadi Yamaha Top Model udah, Gear Idol udah. Tapi gak menutup kemungkinan itu di 2023. Itu kalau misalnya masih sefrekuensi sama saya gitu ya. Bisa aja Kak Wira. Oke, kalau masih satu frekuensi masih dilanjutkan lagi? Masih lanjut dong. Oke. Mungkin ada ajang yang lain, kan baru 2 ajang nih. Mungkin ada ajang-ajang yang lain yang mau dibuat Kak Wira? Oh ya, kalau yang kolaborasi dalam waktu dekat itu Miss Hijab PIM ya. Oh, Miss Hijab. Karena mau puasa ya? Mau puasa. Okay. Jadi yang sebelumnya kebuka-buka gitu kan, yang menutup diri semua. Iya, tampil syar'i ya. Syar'i semua langsung gitu ya. Itu ada Miss Hijab nanti di bulan April berkolaborasi sama Palembang Indah Mall. Ya dalam waktu dekat untuk pemilihan itu sih. Cuman konsepnya nanti dia bakal masuk ke Gear Idol.
Oh, ke Gear Idol. Kenapa terhubung ya? Terkoneksi ya? Terkoneksi Oke. gitu. Nah, kalau memang mau ikutan pemilihan ajang ini di tahun depan, mungkin bagi yang mempersiapkan diri, apa aja sih yang perlu disiapin, Kak Ya. Wira? Jadi ajang ini yang perlu, kita nggak perlu harus kalau kalian ikut kayak duta-duta atau apa, kan kalian harus kayak gini ya, kayak gini, lembut, senyum gitu ya. Kalau ini nggak, harus gila. Harus gila, itu malah dia harus gila ya? Karena kemudian? Yamaha tidak mencari yang diem-diem aja. Oke. Gitu ya, tidak mencari yang attitude-nya benar-benar kayak keraton. Ya, kita mencari orang yang bisa mengeksplor diri, orang yang bisa speak up, bisa ngomong, orang yang bisa kalau dia lewat pun orang tahu, oh itu tuh si ini gitu loh. Dan kita cari orang yang banyak followers. Jadi kalau kalian mau ikut, kalian harus punya kriteria-kriteria ini gitu untuk menjadi winner gitu. Jadi gila tadi ya? Gila, banyak followers, terus juga aktif ya, baik ya. organisasi atau apapun. Tapi memang sih walaupun gila tetap harus ada SKCK lah ya, gitu ya. Jangan over lah ya. Iya, gitu jangan ya. overlap ya. Tetap harus ada aturan ketentuan berlaku lah. Benar. Gitu. Oh, jadi harus punya syarat-syarat itu tadi ya, Kak Wira ya. Mungkin tinggi juga mempengaruhi nggak sih? Nah, jadi kan kita ada dua nih, ada Gear Idol sama Yamaha Model. Kalau kalian merasa tubuh kalian bagus, tinggi, terus putih, ganteng, atau hitam nggak apa-apa ya. Hitam kita pernah milih. Terus pokoknya rapi, bagus, mengkilat gitu ya. Silakan gabungin Yamaha Model. Nah, kalau kalian merasa ada sedikit kekurangan, misal kurang tinggi atau apapun itu gitu ya, atau penampilannya kurang, itu jangan ragu untuk daftar ke Gear Idol. Karena di Gear Idol yang kita pentingkan adalah bakat. Bakat ya. Oke. Kalau Yamaha Model karena itu tujuannya adalah untuk pasang di billboard dan segala macam, jadi penampilan juga diutamakan ya. Kalau untuk usia, Kak Wira, mulai dari berapa? 17 kalau mungkin? Kalau Gear Idol itu usia sekolah ya, usia SMA. Jadi kalau kalian masih SMA itu masih bisa ikut Gear Idol, atau kalau kalian sudah mahasiswa itu bisa ikut Gear Idol melalui duta-duta kampus seperti Duta Visip, Unsri atau Bujang Gadis apa gitu ya, kampus gitu. Kita biasanya sponsorship ke mereka dan itu kita kasih Gear Idol juga status di situ gitu loh. Jadi bebas gitu ya, kalau misalnya kuliah berarti ke duta masing-masing kampus. Kalau misalnya sekolah nanti ikut tahun depan di Gear Idol SMA. Terus kalau misalnya kalian adalah anak SMK, jangan takut, kita ada di SMK 7, PGRI 2 dan Gamma itu ada soft skill corner. Jadi kita belajar tentang soft skill itu di Yamaha langsung. Terus kalau kalian umum gitu, tidak kuliah gitu ya, tapi ngeksis, itu gabunglah ke Yamaha Model, rentan usia 17 sampai 25 tahun. Wah, berarti diakomodir semua oleh Yamaha Tamrin Brother ya. Oke deh. Ini biasanya pemilihan buka pendaftaran di kapan nih, Kak Wira biasanya? Biasanya sebulan sebelum kita mau final. Oh, ya udah dibuka ya. Harus mantengin apa nih sosmednya Yamaha ya? Iya. Oke deh. Instagram @yamaha_tamrin. Nah, itu tadi pemirsa Cukup Beres, kalau berminat ikutan ajang yang digelar oleh Yamaha Tamrin Group, jadi harus mantengin sosial medianya di Instagram apa tadi? @yamaha_tamrin. Nah, itu dia pemirsa Cukup Pedes. Kayaknya obrolan sama Kak Wiranata di hari ini cukup panjang ya. Tapi juga alhamdulillah mungkin insya Allah pemirsa Cukup Pedes di luar sana jadi tercerahkan, jadi teredukasi. Tadinya ya nggak tahu apaan nih, jadinya tahu nih dengan penjelasan dari Kak Wira. Terima kasih loh Kak Wira sudah menjelaskan apa-apa ajang aja yang ada di Yamaha Tamrin. Ini mau closing. Yes. Apa nih? Mau closing karena terakhir ini kita manfaatin promosi lah ya. Jadi boleh. Itu KPI saya gitu. boleh. Ada endingnya yes, gitu kan. Okay. Nah, endingnya adalah masyarakat Kota Palembang. Tadi apa? Cukup pedas ya, penonton Cukup Pedas Palembang Express. Kalau kalian pengen keren, kalau kalian pengen gaya, jangan ragu untuk pilih Fazio Connected ya. Jadi Fazio Hybrid Connected itu adalah motor paling keren di Indonesia, paling viral di Indonesia, dan juga motor ini sudah berteknologi hybrid pertama di Indonesia. Pasti irit. Terakhir kita nguji Mbak, kita nguji itu 75 km per liter. Jadi bagi 75 kalian, kilo 1 liter? Yes. Jadi bagi kalian yang hobi banget kena macet, pilih Fazio. Kalau kalian hobi banget
touring pilih NMAX gitu. Oke. Jangan bawa Vazio-nya touring. Karena kalau Vazio-nya touring Salah. jadi 55 km per liter. Nah, kalau kalian mau irit, sering-sering lah macet ya. Jadi solusi buat orang Palembang yang kena macet sekarang, pilihlah Vazio, pasti irit dan diliatin oleh orang banyak. Sekaligus kalian bisa ngeksis sok-sokan gaya gitu kan karena punya motor paling keren se-Palembang. Sekeren manajer promosinya ya. Oke, dan terima kasih loh Kak Wira sudah menjelaskan dan memberikan informasi kepada pemirsa Cukup Pedas di luar sana ya. Terima kasih loh atas Thank you. waktu dan kedatangannya di studio kami. Terima kasih sekali lagi. Bye-bye. Makasih banyak Mbak Ella. Oke deh pemirsa Cukup Pedas, dengan pesan-pesan dari Kak Wira Nata tadi berakhirlah juga program Cukup Pedas di episode kali ini. Pemirsa Cukup Pedas tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya di selama pandemi ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.